Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semuanya, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan siap juga semangat untuk belajar. Oke, sesi kali ini saya akan coba menjelaskan teori Health Belief Model atau biasa dikenal dengan HBM. Ya, HBM ini sebuah teori yang lahir pada tahun 1950-an. Jadi ini adalah sebuah pengembangan dari teori source juga atau teori SR, stimulus respon, yang di tahun 1930-an kemudian berkembang terus, dan ini adalah salah satu yang berkembang adalah teori Health Belief Model. Ini sudah dikenal luas dan banyak dipergunakan, diaplikasikan untuk membaca atau menganalisis perilaku kesehatan, terutama perilaku pencegahan atau sebuah tindakan kesehatan. Ini digawangi atau dikembangkan oleh seorang sosiopsikologis, ada Irwin Rosenstock. Ini dikenal yang paling pencetusnya Abraham Rosenstock, Hobsbawm, Kegel, sama Levendal. Nah, mereka ini sebenarnya awalnya bekerja di Pusat Layanan Kesehatan Publik Amerika Serikat. Kemudian mereka melakukan survei-survei, penelitian, riset-riset, analisis-analisis yang akhirnya menghasilkan sebuah teori Health Belief Model ini. Nah, jadi teori Health Belief Model ini masuk ke teori behavioral change atau perubahan perilaku, di mana si teori ini dikategorikan sebagai individual center. Jadi di mana dia sama dengan teori kayak seperti social learning atau social kognitif atau reason action, yang juga merupakan teori individual center. Jadi yang jadi senternya, yang jadi pusatnya adalah si individual. Jadi melihat variabel-variabel atau faktor-faktor yang ada di individual tersebut yang akhirnya mempengaruhi perilaku pada individual tersebut. Maka dia dikategorikan individual center. Nah, si HBM ini adalah sebuah model yang menjelaskan pertimbangan seseorang sebelum ia berperilaku yang berkaitan dengan kesehatan, yang akhirnya berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap suatu penyakit. Atau ini juga bisa menjelaskan pada pengambilan keputusan untuk suatu tindakan pada suatu kondisi tertentu. Jadi si individu ini atau setiap orang, setiap individu ini mungkin saja memiliki perilaku atau kecenderungan yang berbeda-beda. Ada yang menyangkal, ada yang menyaring, ada yang langsung mengendalikan kondisi kesehatannya dengan berperilaku kesehatan. Jadi ada orang yang denial, makanya disebutnya menyangkal, atau overprotective, dia menyaring informasi, atau langsung dia mengendalikan kesehatan. Nah, tindakan-tindakan individu ini disebabkan oleh variabel-variabel yang berikutnya dijelaskan oleh diagram ini. Jadi ada threat dan juga ada expectation. Threat itu ada ancaman, expectation ada harapan. Jadi perilaku-perilaku yang tadi seperti menyangkal, menyaring, atau langsung mengendalikan kondisi kesehatannya, ini berdasarkan teori Health Belief Model itu dipengaruhi oleh faktor-faktor ini, dimana orang itu bisa saja menyangkal, bisa saja menerima, bisa saja langsung bertindak atau berubah perilaku. Maka dia juga maka HBM ini masuk ke health behavior change, jadi perubahan perilaku. Ya, ini hampir sama kayak Lawrence Green, dimana dia sosiodemografi itu seperti education, age, sex, sama ras itu masuknya ke background, bukan variabel yang langsung mempengaruhi, tapi dia dimana si edukasi, si umur, si jenis kelamin, dan ras etnik ini
akan mempengaruhi persepsi. Jadi si HBM ini adalah juga disebut juga dengan teori expect value. Jadi ada harapan dan juga ada nilai, ada value-nya. Dimana di sini diartikan sebagai persepsi. Jadi di sini menilai lebih banyak menilai persepsi individu terhadap suatu hal. Nah, jadi dimana si background tiap individu ini berbeda, ada edukasi, umur, tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, dan jenis etnik yang akan mempengaruhi persepsi orang dalam memandang suatu hal. Ya, dari si background ini yang akhirnya mempengaruhi persepsi. Nah, persepsi ini dibagi menjadi ada persepsi yang menjadi ancaman dan persepsi yang menjadi harapan. Nah, persepsi ancaman ini terdiri dari persepsi susceptibility saat dan persepsi severity. Nah, kemudian yang expectation atau persepsi harapan, dia terdiri dari persepsi benefit, persepsi barrier, dan persepsi self-efficacy. Kemudian si kedua persepsi ini akhirnya mempengaruhi terjadinya suatu perilaku. Tetapi dia tidak sendiri, tidak hanya persepsi saja, ada cues to action-nya, atau ada sebuah sesuatu dari luar dirinya yang juga akan mempengaruhi perilaku tersebut. Jadi kalau persepsi itu ada di dalam dirinya, sedangkan cue to action dia terjadi di luar dirinya, ada media dan personal influence dan reminders, pengingat. Nah, jadi ini akan mempengaruhi perubahan perilaku. Apakah dia akan tetap pada perilakunya atau menjadi suatu perilaku yang baru yang melahirkan suatu pencegahan atau perilaku protektif. Oke, kita akan bahas satu persatu. Dari kita ancaman ya, susceptibility atau dia sudah dikembangkan atau dilengkapi jadi or acceptance diagnosis. Jadi ini adalah persepsi seseorang, subjektif ya, persepsi subjektif seseorang tentang resiko tertularnya suatu penyakit. Atau setelah dilengkapi jadi acceptance diagnosis, persepsi seseorang dalam menerima suatu diagnosis. Jadi contohnya gini, kalau yang resiko ya, jadi dia apakah dia merasa atau persepsinya terhadap resiko tertular suatu penyakit itu tinggi atau tidak. Misalnya dalam kondisi COVID saat ini ya, ada orang yang merasa atau berpersepsi, saya tidak beresiko untuk tertular penyakit tersebut karena saya memiliki imun yang baik. Nah, itu adalah persepsi tentang resiko penularan. Ada juga yang memiliki persepsi resiko bahwa saya memiliki resiko tinggi tertular penyakit COVID ini karena saya setiap hari mobile, pekerjaan saya yang menuntut untuk bertemu dengan siapa orang. Jadi saya memiliki atau saya adalah seorang nakes, maka saya memiliki kontak erat pada pasien positif, maka saya memiliki resiko tinggi. Nah, itu adalah persepsi. Nah, persepsi ini ada yang memang dia menunjukkan dua hal ya. Jadi ada yang dia memang sebenarnya ada resiko, tapi dia tidak merasakan, tidak berpersepsi bahwa diri dia beresiko. Atau dia sebenarnya nggak ada resiko, tapi dia merasa bahwa dirinya beresiko. Jadi itu adalah suatu kondisi yang kemungkinan terjadi pada persepsi susceptibility ini. Jadi sebenarnya dia tuh beresiko, tapi dia tidak memiliki persepsi bahwa dia beresiko. Misalnya pengendara atau pengemudi ojek online
atau para masyarakat yang masih melakukan kegiatan berkumpul tanpa menjaga jarak, tanpa menggunakan masker, sebenarnya mereka memiliki resiko tertular penyakit COVID tinggi. Tapi ketika dia berpersepsi bahwa diri dia, saya tidak memiliki resiko kok, toh saya memiliki imun yang baik. Nah, itu menjadikan susceptibility-nya rendah, atau persepsi resikonya rendah. Jadi dia rendah, padahal dia sebenarnya memiliki potensi resiko. Yang kedua adalah persepsi severity atau seriousness. Jadi ini adalah lebih kepada tingkat keparahan. Severity kan parah. Jadi bagaimana perasaan dia, bagaimana pendapat dia tentang keparahan pada suatu penyakit atau pada suatu kejadian sakit. Misalnya tentang bagaimana penyembuhannya, kemudian konsekuensi klinis seperti kematian, kecacatan atau rasa sakit, atau keuangan, biaya yang harus dilakukan untuk penyembuhan, biaya yang ditanggung ketika dia sakit, dan konsekuensi sosial seperti efek dari kondisi pekerjaan, misalnya dia akhirnya jadi menganggur atau tidak jadi masuk kerja, kehidupan keluarganya, mungkin dia diasingkan dan lain sebagainya. Itu yang akan mempengaruhi perasaan keparahan. Ketika seseorang menilai, penyakit X ini parah loh. Parah dari segi apa? Dari segi medis, dari segi klinis, dari segi keuangan, atau sebagainya. Itu pandangan orang. Jadi misalnya di COVID ya contohnya, ada yang memandang COVID ini memiliki severity high atau low severity, atau keparahannya sebenarnya rendah atau keparahannya tinggi. Nah, itu dipengaruhi dengan karena di awal COVID ini banyak orang yang meninggal dan belum ada obatnya, tingkat kematiannya tinggi, maka COVID ini dipandang menjadi suatu penyakit yang high severity atau keparahannya tinggi. Nah, tapi lambat laun persepsi orang ada yang berubah, bahwa memandang bahwa severity-nya rendah karena banyak yang sembuh walaupun obatnya belum ditemukan. Makanya ini menjadi persepsi orang, ada yang memandang suatu penyakit rendah keparahannya dan ada juga yang menganggap tinggi. Keparahan ini bisa dilihat dari medis, klinis, dari segi keuangan, konsekuensi sosial. Lanjut, perceived benefit. Nah, kalau ini persepsi keuntungan. Jadi harapannya apa dari dia melakukan suatu perilaku tertentu, baik itu perilaku pencegahan, perilaku pengobatan, perilaku deteksi dini, dan perilaku lainnya. Persepsi harapan apa yang dia dapat? Jadi manfaat apa sih yang dia rasakan? Apakah dia menilai si tindakan tersebut, si perilaku tersebut memiliki efektivitas terhadap pengurangan ancaman penyakit untuk menyembuhkan penyakit gitu. Jadi ada nggak sih manfaatnya? Dia merasa tindakan itu efektif atau enggak? Misalnya dalam keadaan COVID ini adalah jika dikaitkan dengan perceived benefit, seperti apa sih perceived benefitnya? Menggunakan masker, jaga jarak, terus social distancing. Ada nggak manfaatnya? Ada nggak yang dirasakan? Terus dia seberapa besar sih percayanya efektivitas perilaku-perilaku tersebut dalam mencegah penularan COVID-19 ini. Nah, kalau yang ini, yang nomor 4 adalah perceived barrier. Ini adalah persepsi hambatan. Persepsi hambatan ini dianggap sebagai suatu rintangan, hambatan yang kemungkinan akan dirasakan jika ia melakukan suatu tindakan atau perilaku tersebut. Misalnya, ada nggak persepsi orang, mungkin saja orang ada yang berpersepsi bahwa memakai masker, social distancing, cuci tangan,
itu ada hambatannya. Misalnya perasaan tidak menyenangkan atau menyita waktu atau menggunakan biaya yang sangat banyak. Kemudian biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan bahaya yang diperoleh. Ini juga dapat menjadi sebuah hambatan dalam sebuah perilaku. Contohnya pakai masker. Ada nggak perasaan yang tidak menyenangkan? Mungkin jadi sulit berbicara, nafasnya tidak bebas, atau mungkin ada yang merasa kecantikannya tertutupi. Nah, itu termasuk perceived barrier dalam perilaku penggunaan masker. Nah, kalau analisisnya biaya, mungkin maskernya mahal, jadi nggak bisa beli. Nah, itu juga termasuk perceived barrier. Kemudian efektivitas tindakan dengan biaya yang dikeluarkan dengan tingkat bahaya yang dihilangkan atau yang dihasilkan. Misalnya ketika dia mengeluarkan uang 1 juta, apakah itu akan menghilangkan resiko-resiko yang sebelumnya dia pahami, atau sebenarnya waktu dia ngeluarin 1 juta itu malah memberi memang resikonya hilang tapi efek sampingnya luar biasa. Contohnya ketika dia ini ya untuk deteksi kanker payudara ada yang namanya sadari, cek payudara sendiri. Nah, itu murah meriah, bisa dilakukan sendiri di rumah. Tentu efektivitasnya dan keakuratannya berbeda dengan yang mamografi. Mamografi itu dilakukan di rumah sakit, dilakukan oleh tenaga ahli dan menggunakan alat. Nah, tapi harganya lebih mahal. Tapi yang sadari tidak terlalu tidak mahal, tapi efektivitasnya juga ada, walaupun keakurasinya mungkin di bawah yang mamografi. Nah, itu menjadi pertimbangan juga pada si barrier ini. Jadi tergantung perilakunya. Jadi kita menilai dari perilaku yang mau dia lakukan, ada nggak hambatannya. Nah, hambatannya itu bisa berupa perasaan tidak menyenangkan, seperti rasa sakit atau menyita waktu atau merepotkan. Terus ada analisis biaya dan juga efektivitas biaya yang dia keluarkan. Ketika itu menjadi besar, bariernya besar, maka perilakunya mungkin saja tidak akan dilakukan. Kemudian yang kelima adalah self-efficacy. Self-efficacy ini disebut juga sebagai keyakinan dalam kemampuan seseorang untuk mengambil suatu tindakan. Jadi ini bisa disebut juga pada tingkat kepercayaan si individu. Jadi ketika seseorang ini percaya terhadap kemampuan dirinya dapat melakukan perilaku tersebut, maka perilakunya menjadi kuat. Namun ketika seseorang ini tidak yakin pada kemampuan dirinya untuk melakukan suatu perilaku tersebut, maka perilakunya akan menjadi lemah. Contohnya misal berhenti merokok. Ketika self-efficacy-nya bagus, kuat ya, dia yakin bahwa dirinya mampu berhenti merokok, maka kemungkinan besar perilaku tersebut akan terjadi. Namun ketika dia tidak yakin bahwa dirinya tidak bisa, maka perilaku tersebut pun akhirnya memiliki kemungkinan kecil untuk terjadi. Misalnya seperti COVID ini, jaga jarak, cuci tangan atau masker. Dia yakin bisa melakukannya, maka perilakunya akan terbentuk dengan baik. Tapi ketika dia tidak yakin, misalnya keraguan, kayaknya susah untuk melakukan social distancing kalau udah ketemu sama teman-teman gitu ya, hasrat ingin deket-deket atau maksudnya berkumpul itu lebih tinggi dibandingkan kemampuan dia untuk mengendalikan dirinya untuk menjaga jarak. Nah, itu menjadi kemungkinan perilaku terbentuk akan semakin kecil. Nah, tadi sudah yang ada internalnya, kemudian ini yang eksternalnya, cues to action. Nah, cues to action ini juga disebut sebagai strategi untuk mengaktifkan kesiapan. Nah, karena ini dari luar ya, jadi kita bisa melakukan suatu manipulasi, melakukan suatu intervensi. Nah, disinilah
kita bergeraknya. Disinilah promosi kesehatan melakukan intervensi-intervensinya untuk mempengaruhi persepsi dalam suatu individu, baik persepsi ancaman maupun persepsi harapan. Di sini kita geraknya, di cues to action. Jadi bagaimana kita mempengaruhi orang, mempengaruhi persepsinya supaya persepsinya baik dan persepsinya mendukung pada perilaku pencegahan. Nah, inilah ketika kita melakukan sebuah rangsangan untuk memicu sebuah proses pengambilan keputusan atau menerima suatu tindakan. Jadi tidak ada penolakan lagi, tidak ada pengabaian lagi terkait persepsi-persepsi yang sebelumnya salah, atau kita meluruskan persepsinya, atau kita menguatkan persepsinya agar perilaku pencegahan itu terjadi. Bagaimana caranya kita bisa melakukannya? Pertama, dengan media massa. Pesan-pesan kesehatan dilakukan media massa. Kita juga bisa melakukan pendidikan kesehatan secara langsung. Kemudian kedua, kita bisa menggunakan personal influencer. Ya, kalau di sini bukan hanya YouTuber atau selebgram ya, tapi lebih kepada orang terdekat dari si individu atau orang yang berpengaruh, seperti petugas kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, teman dekat, keluarga yang akhirnya mempengaruhi perilaku tersebut. Terakhir adalah pengingat. Nah, jadi dari teori ini kita dapat menyimpulkan perubahan perilaku itu dapat terjadi jika satu, mereka percaya pada kondisi tersebut dapat berpotensi keparahan serius. Jadi ketika persepsi keparahannya tinggi, persepsi ancaman tadi ya, ada persepsi resiko dan persepsi kerentanan tinggi, maka secara alamiah orang individu akan melakukan suatu manipulasi perilaku dimana untuk mengcounter kondisi tersebut, ya kan. Nah, itu terjadi perubahan perilaku. Kemudian perubahan perilaku juga dapat terjadi jika individu ini percaya bahwa tindakan yang tersedia atau tindakan yang dianjurkan oleh petugas kesehatan juga oleh pemerintah ini bermanfaat untuk mengurangi resiko-resiko kerentanan dan keseriusan penyakit tersebut. Jadi pertama dia harus memahami atau mengamini atau mengiyakan, percaya, memiliki persepsi yang baik terhadap potensi keparahan dan keseriusan kondisi yang dihadapi. Kemudian yang kedua, dia harus percaya bahwa tindakan yang sudah dianjurkan itu memang adalah hal yang baik yang dapat mengcounter ancaman tersebut. Jadi tadi kalau diingat-ingat di atasnya adalah kita balik lagi ya. Jika diingat-ingat dah, di sini ada persepsi harapan dan di sini ada persepsi ancaman. Nah, perubahan perilaku ini dapat terjadi ketika si individu ini percaya bahwa persepsi ancaman ini memang betul ada di dalam dirinya dan dirinya memiliki potensi-potensi resiko dan penyakitnya memiliki seriousness yang tinggi. Jadi menyebabkan persepsi ancaman yang baik. Ketika persepsi ancaman yang baik ditambah dengan persepsi harapan yang baik terkait benefit, kemudian kalau ini bukan berarti ada barrier ya, tidak ada. Jadi yang baik adalah tidak ada barrier dan efikasinya baik. Jadi maka terbentuklah persepsi harapan yang baik, maka akan terjadi perubahan perilaku. Nah, jika tidak terjadi perubahan perilaku akibat keseimbangan persepsi, trait, dan expectation di atas ini, maka aksi berikutnya adalah melakukan sebuah edukasi kesehatan atau informasi kesehatan melalui media atau personal influencer. Nah, ini makanya dia masuknya ke eksternal dan masuknya ke action, karena jika persepsi kedua ini tidak berjalan dengan baik, tidak mempengaruhi perubahan perilaku, maka diharapkan
ada faktor dari luar, yaitu peran promosi kesehatan dalam merubah perilaku di masyarakat. Oke. Jadi penerapan teori HBM ini kita dapat membuka wawasan atau menentukan populasi yang beresiko dan tingkat resiko, mengukur resiko individu, kemudian memberikan persepsi bahwa dirinya adalah beresiko, kemudian menentukan dan menjelaskan konsekuensi dari resiko dan kondisi pada suatu keadaan tersebut, dan menentukan tindakan yang memperjelas efek-efek bukti. Nah, yang paling kita butuh gerakan dari kita adalah cues to action, untuk memberikan informasi bagaimana dia dapat menyadarkan persepsi ancaman dan persepsi harapan. Jadi kita hadir untuk menyadarkan mereka akan persepsi ancaman dan juga persepsi harapan.